Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pemikiran dalam pembaharuan pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Dwi Nadiana Sari, yang kedua, Putri Nadia Ismahani, yang ketiga, Iza Sabrina Bilbi. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu upaya pembaharuan social studies di Amerika. Dalam dunia pengajaran, ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan, sehingga timbullah social studies atau di Indonesia disebut ilmu pengetahuan sosial. IPS atau social studies pertama kali dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Rugby pada tahun 1827 atau setengah abad setelah terjadinya revolusi industri pada abad ke-18. Berbeda halnya dengan Inggris, social studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Amerika Serikat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsanya. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya berstandar pada ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya yaitu upaya pembaruan social studies di Australia. Pembaruan social studies di Australia dengan cara belajar inquiry. Ada 3 aktivitas utama dalam pendekatan inquiry, yaitu yang pertama, tahap investigation, ialah kegiatan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meneliti, memproses, dan menginterpretasikan data dan informasi. Yang kedua, tahap communication, ialah kegiatan untuk mengembangkan kecakapan siswa dalam penggunaan bermacam-macam bentuk komunikasi. Yang ketiga, tahap participation, ialah kegiatan mengembangkan kecakapan dan rasa percaya diri siswa dalam kerja kelompok dan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya pembaharuan social studies di Indonesia. Pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang sering dianggap membosankan perlu adanya pembaharuan di segala bidang. Pembaharuan selain terletak pada kurikulum, pendidik juga harus kreatif dalam mengelola pembelajaran IPS. Guru yang kreatif adalah mereka yang secara teratur menempatkan mereka di sekitar ide-ide baru yang muncul dari berbagai sumber. Mata pelajaran IPS di Indonesia dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS di Indonesia disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Kemampuan berpikir untuk siswa SD atau MI. Siswa-siswi SD atau MI cenderung pasif dalam pembelajaran karena kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS, sehingga berakibat pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Bagi sebagian siswa, IPS adalah pelajaran yang dianggap sulit, sehingga peserta didik menguasai materi dengan hafalan saja. Hal ini membuat siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi. Selain itu, siswa selalu beranggapan bahwa pembelajaran IPS adalah pelajaran yang monoton dan membosankan karena guru hanya berpusat pada buku pelajaran dan tidak mengembangkan bahan ajar lain sebagaimana media pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.